Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Lintang, mahasiswi yang sedang menjalankan KKN di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konten creating untuk pengembangan pariwisata Desa Jatijajar dan juga aplikasi apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam pembuatan konten. Content creating atau pembuatan sebuah konten adalah proses untuk mengidentifikasi topik baru yang ingin dituliskan dalam bentuk konten, menata strategi, kemudian benar-benar memproduksinya dan juga mempublikasinya. Pada content creating biasanya melibatkan proses pengeditan sebelum adanya publikasi. Pembuatan konten merupakan salah satu elemen yang penting dari konten marketing dan juga konten experience yang berfokus pada brainstorming untuk menghasilkan ide topik yang menarik bagi target wisatawan. Selain itu juga memutuskan format konten, memproduksi konten, dan kemudian membuat konten itu tersedia melalui web atau sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Terdapat 3 manfaat content creating. Yang pertama ada brand awareness, yaitu sebagai branding agar orang lebih mengenal pariwisata yang dikembangkan dan untuk memastikan bahwa pariwisata tersebut dapat dibandingkan dan dikaitkan dengan nilai positif untuk pariwisata yang lainnya. Yang kedua adalah menjaga prospek kerja. Di sini saya mengambil contoh yaitu saat wisatawan mengunjungi sebuah objek wisata dan merasa senang dengan pengalaman yang ditawarkan, maka wisatawan itu akan menuju sosial media dari pariwisata tersebut dan memberikan reviewnya. Dalam content creating juga, pembaruan konten yang rutin dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa pariwisata tersebut terus berkembang sehingga calon wisatawan yang berkunjung di sosial media akan tertarik untuk datang secara langsung ke tempat wisata tersebut. Pembaruan konten yang secara teratur juga dapat meningkatkan nilai dari pariwisata yang ditawarkan sehingga diharapkan dapat membentuk loyalitas wisatawan secara berkelanjutan. Manfaat yang ketiga adalah retensi dan juga layanan. Melalui content creating dapat digunakan untuk meyakinkan atau memberi pengertian bagaimana dan mengapa pariwisata yang dikembangkan harus dipilih dan juga dibandingkan dengan pariwisata lainnya. Content creating juga menjadi salah satu bentuk layanan pelanggan, yaitu seperti edukasi dalam bentuk Q&A, lalu kondisi wisata atau membuat pengalaman wisatawan jauh lebih memuaskan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, content creating ini biasanya melibatkan proses pengeditan sebelum adanya publikasi. Terdapat banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu konten. Di sini saya mengambil 3 aplikasi yang biasa digunakan untuk pembuatan konten. Yang pertama ada Canva. Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani antara penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Dalam Canva kita bisa mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografis hingga presentasi dan juga video. Canva ini memiliki versi web, iPhone dan juga Android. Salah satu kelebihan dari Canva ini adalah pengguna hanya perlu melakukan drag and drop gambar maupun juga animasi yang telah tersedia tanpa harus membuatnya dari awal. Di akhir juga saya akan menjelaskan tools apa saja yang bisa kita gunakan dalam aplikasi Canva dan bagaimana cara pengaplikasiannya.
Berikut adalah tampilan dari aplikasi Canva pada situs web. Yang kedua ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator merupakan bagian dari Adobe System. Adobe Illustrator adalah bagian dari Adobe System yang dimana merupakan aplikasi desain grafis vektor yang sangat populer di kalangan desain grafis. Biasanya Adobe Illustrator ini digunakan untuk mendesain sebuah animasi. Berikut adalah tampilan dari Adobe Illustrator. Yang ketiga adalah Photoshop. Sama seperti Adobe Illustrator, Photoshop juga merupakan bagian dari Adobe System. Photoshop merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak untuk editor foto dan juga gambar. Biasanya Photoshop ini digunakan untuk pengeditan foto atau gambar dan juga pembuatan efek atau biasa disebut dengan lifestyle. Biasanya perangkat lunak ini juga banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. Berikut adalah tampilan dari Photoshop. Baik, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana bentuk dari Canva pada situs web. Berikut adalah tampilan Canva pada situs web. Di sini terdapat berbagai template yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah konten dari sosial media, personal, bisnis, marketing, edukasi, dan juga trending. Di sini saya akan memberikan contoh untuk templates Instagram post pada sosial media. Ini adalah tampilan lembar kerja dari template untuk Instagram post sosial media Instagram. Di sebelah kiri terdapat berbagai tools yang bisa kita gunakan untuk kita membuat sebuah konten. Di sini juga terdapat berbagai template yang bisa kita gunakan agar konten kita itu menarik. Di sini saya mengambil contoh satu template. Kita hanya melakukan drag and drop. Ini adalah salah satu kelebihan Canva, yaitu pengguna hanya perlu melakukan drag and drop. Dalam sebuah desain grafis terdapat yang namanya ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi. Apabila kita mengambil template dari Canva ini, saran saya sebaiknya lakukan ATM tersebut agar template ini tidak sama dengan template-template yang sudah digunakan sebelumnya. Dalam arti, template ini pasti telah digunakan oleh berbagai kalangan untuk membuat sebuah Instagram post, sehingga saat kita melakukan pembuatan konten lebih baik kita melakukan ATM. Di sini juga terdapat tools elemen untuk kita mencari berbagai jenis vektor dan juga animasi yang bisa kita gunakan secara gratis. Kita juga bisa mengupload foto yang kita punya untuk kita taruh pada konten yang akan kita buat. Adapun teks yang berisikan font combination atau kombinasi font untuk kita tuliskan dalam konten yang sedang kita buat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan terkait dengan aplikasi Canva ini. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan sebuah konten di pariwisata yang ada di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah dalam menyampaikan materi pada kali ini. Terima kasih, sekian, salam sehat semuanya.